podcast for curious mind. Penting sekali untuk time management yang baik. Time management menyediakan waktu untuk mengurus diri sendiri. Disko, diskusi psikologi. Halo teman KBR, selamat datang kembali di podcast Disko, diskusi psikologi persembahan KBR Media. Jangan lupa buat selalu jaga kesehatan mental ya, karena kamu sepenting itu. Nah, gimana nih semuanya? How's life? Mungkin ada yang lagi ngerasa baik-baik aja, mungkin ada yang lagi stres banget, mungkin ada yang lagi ngerasa terhimpit banget. It's okay, kita di sini sharing-sharing aja satu sama lain. Dan aku kali ini pengen bahas suatu hal yang aku rasa hampir semua yang punya TikTok tuh pernah lihat ya. Ada suatu video yang lagi viral banget tentang salah seorang kakak yang berantem sama adiknya karena kakaknya ini adalah salah satu bagian dari sandwich generation dan adiknya ini menuntut kakaknya untuk membayar biaya wisudanya tapi uangnya ini belum ada. Adiknya bilang, soalnya kalau emang sebenarnya nggak sanggup, ya mending nggak usah dari awal aja. Daripada sekarang dia mau wisuda, tapi belum ada uangnya dan teman-temannya tuh semua udah taunya bahwa si adik ini akan wisuda. Jadi ada berbagai dinamika lah di situ, termasuk kakaknya itu juga merasa bersalah karena harus bayar KPR dulu atau bayar pinjaman-pinjaman yang lain dulu. Dan kakaknya itu dulu bisa wisuda dengan tenang dan baik-baik saja karena pada saat dia wisuda bapaknya itu masih ada, belum meninggal. Jadi videonya singkat tapi banyak dinamika yang menarik dan bisa dibahas. Nah, dalam video tersebut diperlihatkan pertengkarannya dan tentunya netizen nih menyampaikan berbagai komentarnya ya. Ada yang bersimpati, ada juga yang merasa bahwa kasihan banget itu kakaknya menanggung beban yang begitu berat. Ada juga yang datang dari POV adiknya yang merasa bahwa memang gak adil ya rasanya dunia ketika adiknya ini masih kecil tapi kehilangan ayahnya, gak bisa wisuda bareng ayahnya, padahal kakaknya pernah merasakan itu juga. Nah, ini jadi suatu dinamika yang menarik untuk dibahas. Seperti apa sih tekanan menjadi sandwich generation? Dan kira-kira seperti apa dan hal-hal apa yang bisa kita lakukan supaya kalaupun kita mengalami atau orang-orang terdekat kita mengalami, kita bisa membantu mereka menemukan solusi atau setidaknya menjalankannya dengan lebih ringan lagi. Nah, tentunya aku nggak sendiri. Hari ini akan dibahas bareng seorang psikolog klinis sekaligus founder dari TNS Counseling Center, Kak Sustriana Saragih, SP, MC Psikolog. Halo Kak Sus. Halo Kak Mahari. Hai, gimana nih Kak Sus kabarnya hari ini? Saya sehat, puji Tuhan. Terima kasih Mbak Mahari, apa kabar? Alhamdulillah, lumayan sehat, habis sakit kemarin ya, tapi sudah so much better. Kasus ternyata seberat itu ya untuk jadi bagian dari generasi sandwich, harus mendukung dan membiayai orang tua ataupun generasi di bawah kita, bisa adik atau bisa anak dan lain-lain. Kira-kira kalau melihat masalah ini, melihat fenomena ini, bagaimana pendapat atau perspektif dari Kak Sus? Terima kasih Mbak Mahari pertanyaannya. Sebenarnya generasi sandwich ya ada 56 juta penduduk Indonesia yang mengalaminya gitu ya. Jadi kalau sebelum kita bahas nih pertanyaan yang ditanyakan oleh Mbak Mahari, jadi Dorothy Miller di tahun 1981 ya, dia adalah profesor dan direktur dari University of Social Work. Dia pertama sekali memperkenalkan tentang terminologi sandwich generation ini, di mana generasi atau individu gitu ya punya kewajiban untuk mendukung generasi yang ada di atasnya, bisa jadi ayah atau ibu atau paman yang lebih tua gitu ya, dan generasi yang di bawahnya bisa jadi kakak, adik ataupun anak-anak gitu. Kalau di Indonesia saat ini ada 56 juta penduduk Indonesia usia produktif yang mengalaminya. Jadi kalau kita kembali ke video TikTok yang tadi barusan Mbak Mahari sebutkan, itu kondisi yang sebenarnya sudah banyak dialami oleh penduduk Indonesia. Beberapa klien saya yang 2-3 tahun ini datang ke saya juga mengalami pengalaman yang sama. Jadi harus membiayai adiknya gitu ya, harus membiayai ibunya yang ayahnya meninggal.
harus utang ke pinjol, harus utang ke teman-teman, harus bekerja, side jobnya banyak banget gitu ya, nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa melakukan hobi, nggak bisa tidur tenang, bahkan harus memikirkan bagaimana membayar utang, harus membayar kebutuhan keluarga, harus membiayai kebutuhan adik gitu. Jadi ini kondisi yang akhir-akhir ini sangat lumrah ditemukan. Sedih memang gitu ya. Tapi fenomenanya di Indonesia mungkin karena kondisi perekonomian Indonesia juga semakin memburuk gitu ya. Itu mempengaruhi kualitas dan kondisi hidup masyarakatnya, Mbak Mahari. Oke, jadi ternyata ini memang dialami banyak sekali orang yang 56 juta itu bisa dibilang 1/5 dari penduduk Indonesia mengalami sandwich generation dan adalah bagian dari itu. Nah, kira-kira dengan tahu fakta dan data ini, apakah itu juga berarti bahwa kondisi beban mental yang dialami oleh 50 sekian juta orang ini adalah kondisi yang sangat berat, atau kira-kira gimana Kak Sus? Tentu saja Mbak, kondisi yang sangat berat. Karena kan ketika dia menjadi sandwich generation gitu ya, dia mempunyai banyak peran. Dia harus berperan sebagai anak. Bersama dengan peran ini ada tanggung jawab yang harus dilakukan. Dia harus berperan sebagai kakak. Bersama dengan peran ini ada tanggung jawab yang harus dilakukan. Tidak hanya secara financial, tetapi juga mental, emosional, dan waktu. Gitu ya, sebagai anak harus mendengarkan kondisi ibu, misalnya ibu sedang stres karena kehilangan suaminya mungkin, atau sebagai kakak harus mendengarkan adik yang komplain tentang teman-temannya punya gadget apa, dan dia harus berusaha tidak hanya menyisihkan mendengarkan, tidak hanya menyisihkan waktu untuk mendengarkan, tidak hanya menyisihkan waktu untuk memberikan dukungan emosi, tetapi juga harus memberikan dukungan finansial, harus menyisihkan uang yang didapat dengan hasil kerja keras untuk mendukung adik misalnya. Jadi semakin banyak peran yang dimiliki, semakin tanggung jawabnya tinggi. Tanggung jawab ini tadi harus disertai dengan pengorbanan waktu, emosi, tenaga, bahkan finansial. Berat banget, Mbak Mahari. Ini salah satu hal yang menarik ya, karena ketika kita membahas sandwich generation, tentu bahasannya aja udah terasa berat gitu ya, karena beban yang dipikul oleh teman-teman sandwich generation ini memang sangat berat. Cuma menariknya di salah satu klienku ya Mbak, ada salah satu cerita di mana dia punya banyak cerita, tapi menjadi sandwich generation ini bagi dia itu justru bukan salah satu beban. Ini kehebatannya dia ya, dia memaknainya itu memang saya diberikan rezeki karena saya perlu memberikan rezeki-rezeki ini ke orang lain juga gitu. Saya tuh kayak hanya perantara dari rezeki yang dikasih ke orang-orang yang membutuhkan, yaitu orang tua saya, adik-adik saya, dan saya ngerasa bermanfaat ketika saya bisa melakukan itu. Itu salah satu hal yang amazing banget sih, kasus aku sedikit sharing ya pas aku dulu denger. Tapi di sisi lain kita juga perlu melihat nih, oke, ada orang-orang yang bisa melihat makna positifnya, tapi sebenarnya in general rasanya itu justru menjadi salah satu hal yang potensi stresnya sangat besar ya Kak Sus ya. Terkadang nilai-nilai norma-norma sosial atau norma agama yang memaksakan kita untuk bersyukur, Mbak, juga menjadi salah satu kendala untuk mengekspresikan emosi dengan sehat. Gitu. Yes. Jadi norma sosial, beberapa nilai-nilai agama, nilai-nilai budaya yang menekankan harus bersyukur, harus menjadi positif, itu membuat individu-individu menekan perasaan tidak nyaman, perasaan tidak adil, perasaan lelah, capek, yang akhirnya bisa terakumulasi dan meledak. Ledakan-ledakan ini yang banyak saya temui di klien saya. Gitu, burnout, depression, bahkan ada yang psikosis, mulai halusinasi, delusi, dan ingin bunuh diri. Yes. Gitu. Dan klien saya banyak yang berasal dari generasi sandwich. Jadi tidak mampu untuk mengelola pikiran, harus positif, ya value, norma-norma harus positif, tetapi perasaannya sudah nggak kuat, sudah nggak nyaman. Jadinya ketika tidak mampu mengelola tadi outburst, overwhelm, muncullah gangguan-gangguan psikologis yang berat, gitu Mbak Mahar.
Yes. Jadi sebelum kita berusaha untuk positif dan mengikuti norma sosial, kita perlu jujur dulu sih sama diri kita sendiri. Yang sebenarnya lagi kita rasakan itu apa? Karena kalau memang kita merasa ini tidak adil, kita merasa bahwa kita lelah, itu semua kan emosi-emosi yang wajar juga ya, kasus dalam situasi menjadi bagian dari sandwich generation. Dan banyak di antara komen-komen dari video tersebut atau bahkan dari hal-hal yang dikatakan di social media, untuk para pejuang sandwich generation ini bertahan, mereka biasanya suka memberikan kata-kata penguat ke diri mereka sendiri. Kayak aku pasti bisa, insya Allah baik-baik aja, oke aku cari rezekinya. Afirmasi diri lah ya, kasus biar mereka tuh tetap bisa ngejalanin hari-hari meski mereka merasa sangat capek dan sangat lelah. Nah, kira-kira apakah hal-hal seperti ini cukup kasus untuk membuat mereka mentalnya tetap sehat? Atau sebenarnya ada loh cara-cara lain, solusi-solusi lain supaya mereka bisa keluar dari masalah ini? Afirmasi positif itu baik sekali. Ketika kita ngomongin hal yang positif ke diri, itu mengubah inner naratif percakapan dalam diri menjadi lebih positif gitu ya. Oh, aku bisa, aku kuat gitu ya. Tapi itu saja nggak cukup, Mbak. Yes. Kita mengafirmasi ke diri kita, terus apa solusinya? Karena ini kan kadang jangka panjang ya. Misalnya sudah kehilangan orang tua, adik masih kecil, jangka panjang harus mempersiapkan diri nih. Apa solusi jangka panjangnya, gitu ya? Penting sekali untuk time management yang baik. Time management menyediakan waktu untuk mengurus diri sendiri, gitu. Ya kita harus berperan sebagai anak yang kehilangan ayah, berarti tulang punggung keluarga, gitu ya tadi ya. Ada pekerjaan, mungkin bekerja di kantor, harus mengurus adik atau anak mungkin ya. Ini semuanya butuh waktu. Nah, tapi jangan lupa kalau kita juga butuh waktu. Kita juga butuh waktu untuk mengurus kita, untuk melakukan hobi yang buat kita bahagia. Karena kalau kita nggak bahagia, nggak bisa kita membahagiakan orang. Kalau kita nggak punya roti, kita nggak bisa memberikan roti ke orang. Kalau kita lapar, nggak bisa kita berikan makanan ke orang lain. Harus kita yang sayang dan cinta ke diri kita sendiri. Jadi harus ada waktu untuk mengurus diri. Apa yang harus dilakukan? Self care juga. Exercise itu murah ya. Lari atau jalan di nature itu bisa meningkatkan hormon endorfin, adrenalin, membuat lebih bahagia gitu ya. Menyediakan waktu untuk ngobrol ke teman. Ketika ngobrol ke teman gitu ya, otak mengeluarkan hormon oksitosin dan dopamin. Jadinya lebih bahagia juga karena otak kita ini organ sosial. Jadi ketika kita berada di situasi sosial, otaknya lebih bahagia gitu ya. Jadi jangan mengisolasi diri. Hal-hal yang gratis kan itu ya, jalan di nature, exercise, ngobrol ke teman. Kemudian bisa melakukan latihan psikologis yang simple, seperti latihan deep breathing. Bangun pagi, tarik nafas, keluarkan, nikmati enaknya bernafas. Secara sains ini membantu untuk menetralisir hormon stres yang ada di otak, hormon kortisol, dan mengaktifkan prefrontal cortex. Jadinya otaknya jauh lebih sehat. Yang kemudian hal gratis yang bisa dilakukan dengan waktu, journaling emotion. Jadi yuk di jurnal, dituliskan apa yang menjadi bebannya, apa yang menjadi hambatan di perasaannya, mungkin merasa nggak enak, nggak nyaman, sedih, menderita, dituliskan. Ketika kita menuliskan apa yang kita rasakan ya, menurut penelitian, ini juga saya alami, beban emosionalnya keluar. Jadi kita punya kapasitas untuk menanggung beban yang harus kita tanggung. Menanggung ayah, mungkin menanggung adik, menanggung anak gitu ya. Karena kadang yang kita butuhkan kekuatan lebih untuk bisa menjalani hidup. Itu yang pertama, time management. Yang kemudian stress management juga penting. Stress management, kemampuan untuk mengelola stres dengan baik. Kadang yang saya jumpai akhir ini ya, trennya kebanyakan social media nih. Yes. Jadi lihat scrolling distraksi sementara. Atau duduk leyeh-leyeh di depan Netflix, which is nggak efektif menangani stres. Gitu. Jadi kalau kita memiliki coping stres yang baik atau stress management yang baik, itu akan memampukan kita untuk menanggung stres kita dengan lebih baik juga. Yang kemudian financial management. Financial management juga penting. Tadi kan masalah utamanya kan uang. Ya, ketika kita mampu memanage uang dengan baik, kita bisa meminimalisir terjadinya konflik dengan keluarga karena uang. Kalau memang ayah atau ibu masih bisa produktif, yuk mereka juga bekerja
Jadi sama-sama resilient, sama-sama membantu keluarga, gitu Mbak. Oke, luar biasa banget kasus. Yang aku tangkap dari kasus ini adalah ketika kita menghadapi masalah sebagai Sandwich Generation, ada dua sebenarnya cara kita menghadapinya. Ada yang memang emotion focused kayak tadi ya, tentang gimana cara kita mengelola stres kita, gimana caranya biar kita punya rutinitas yang sehat, kita tetap ke nature, kita juga tetap terhubung dan tetap curhat sama teman-teman di sekitar, karena itu semua baik untuk kesehatan kita secara psikologis. Tapi juga ada problem fokusnya, kita menyelesaikan masalahnya. Gimana nih caranya secara financial, apa yang perlu dilakukan supaya kedepannya bisa lebih sustain ya, masalah ini nggak terus-menerus berulang. Siapa tahu orang tua masih bisa menghasilkan, atau bahkan adik atau anak juga bisa meringankan beban yang harus kita emban gitu ya. Oke. Jadi ini menurut aku bahasannya menarik banget dan kasus nih memberikan banyak insight-insight. Tapi sebelum kita lanjut lagi, kita akan ada break sejenak dulu ya. Lu nyari apa sih? Sibuk amat dari tadi. Duit gue nih hilang, padahal udah dimasukin dompet. Ada tuyul kali ya? Hus, jangan asal lo ya. Bukannya tadi lo jajan kopi, ikut PO seblak, sama nitip gorengan ya? Hah? Masa? Kok bisa gak sadar ya? Bocor alus tuh, lo kudu disiplin keuangan makanya. Dengerin deh Uang Bicara, podcast dari KBR Prime yang ngebahas soal ekonomi dan literasi keuangan. Cocok banget buat anak muda kayak kita. Nah, sama nih kayak dengan self reward. Lo dengerin di mana? Di kbrprime.id. Oke deh, gue dengerin. Tapi jajan kopi sore ini gue pinjem lo dulu ya. Astaga. Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan dari KBR Prime. Oke, we're back teman KBR. Kali ini mau lanjut bahas tentang Sandwich Generation dengan Kak Sustriana Saragih. Dan tadi sebelum break, Kasus sempat membahas bahwa penting banget loh untuk kita tuh bersosialisasi, untuk kita curhat dan berbagi beban ke orang lain. Karena itu sangat membantu meringankan beban kita. Nah, yang aku temui nih ya, especially orang Indonesia itu suka gak enakan. Merasa, aduh kayaknya semua orang udah punya masalah deh. Kayaknya nanti kalau aku cerita, aku nambah-nambahin masalah mereka. Kayaknya aku simpan semua sendiri aja deh. Aku pendem gitu. Nah, kira-kira menurut Kak Sus gimana nih? Kalau untuk orang-orang yang masih merasa kayaknya curhat tuh susah buat mereka berbagi beban. Padahal tadi Kasus udah bilang juga bahwa ini efektif banget loh dan bantu kita untuk meringankan beban yang kita punya sebagai generasi sandwich. Nah, sedihnya Mbak Mahari, ini bukan cuma orang Indonesia. Aduh. Fenomena ini juga biasa dialami Japanese, British. Jadi orang-orang Inggris sama orang-orang Jepang itu punya kecenderungan untuk memendam masalah karena nggak mau sulit menceritakan dan nggak lagi menceritakan apa yang mereka alami, apa yang mereka rasakan. Akhirnya mereka banyak memendam masalah gitu. Cuman satu hal yang saya ini kan kebiasaannya karena culture practice gitu ya. Jadi curhat itu perlu dibiasakan. Berarti ada kebiasaan yang harus dimulai. Yang awalnya yang namanya kebiasaan pasti nggak nyaman, nggak enak, sungkan dan terkadang choking bahkan. Nggak bisa ceritanya gitu loh karena nggak terbiasa. Nah, tapi kalau nggak dimulai, nggak akan ada perubahan. Itu masalah habit di otak. Jadi harus dimulai, harus dicoba ceritain hal-hal yang shallow dulu mungkin. Hal yang remeh-temeh, hahaha, atau emosi-emosi kecil yang berasal dari masalah-masalah kecil yang kita punya. Kemudian baru dilanjutkan dengan masalah-masalah yang serius. Kemudian penting sekali Mbaknya untuk mempunyai mindset bahwa ketika kita ngobrol ke teman gitu, kita mengizinkan orang lain membantu kita. Mungkin pada saat mendengarkan itu adalah satu-satunya hadiah yang bisa dia berikan ke kita. Gitu. Jadi izinkan dia mendengarkan masalah kita dan kita mengizinkan juga diri kita untuk merasa lega ketika menceritakan ke orang lain. Gitu. Dengan begitu social relationship ya, tolong menolong, saling membantu, saling mendengarkan, ya jadi hal yang lumrah lagi gitu. Karena kan kalau kita lihat di zaman dulu kapan gitu ya, manusia terbiasa kan ngobrol. Sekarang karena sosial media kayaknya agak susah gitu ngobrol secara langsung, face to face, membicarakan hal-hal yang mendalam dan serius gitu.
Mbak Mahari. Yes. Jadi memang it's about a habit ya. Kita bisa banget break that habit yang buruk, yaitu memendam segala sesuatu dengan memulai keluar dari zona nyaman kita, mulai untuk memberikan kesempatan ke teman-teman terdekat kita untuk mereka bisa memberikan telinga mereka dan perhatian mereka untuk kita. Karena bisa jadi nih ya, kita sering banget merasa sendiri dalam menghadapi masalah-masalah kita, bukan karena orang di sekitar kita gak peduli sama kita, tapi karena mereka gak pernah dikasih kesempatan untuk menunjukkan kepeduliannya itu. Oke, ini menarik banget dan aku suka banget so far. Ada satu hal lagi yang sebenarnya pengen dibahas selain generasi sandwich, yaitu generasi yang viral banget diomongin ya kayaknya, yaitu si Gen Z. Nah, Gen Z ini sekarang tuh sebenarnya suka dianggap kondisi mentalnya tuh kurang kuat, Kak. Suka dia bilang mental strawberry. Katanya mereka mau jadi generasi emas, tapi nyatanya malah generasi cemas. Nah, kira-kira kalau menurut Kak Sus gimana nih perspektif Kakak tentang Gen Z? Jadi Gen Z itu ya generasi yang lahir di antara tahun 97 ke 2012 gitu ya. Yes. Jadi mereka tumbuh di era digital. Ya, dengan internet, media sosial menjadi bagian yang lumrah. Itu wajib harus dimiliki di kehidupan sehari-hari gitu ya. Nah, masalahnya bersamaan dengan internet ya, informasi jadinya overflow, without limit. Kalau dibilang overflow berarti informasi negatif juga di sana. Yang kalau informasi negatif berarti dibarengi dengan emosi negatif juga gitu. Jadi penuh dengan informasi, terkadang penuh dengan emosi negatif juga. Jadi ketika dengan kepenuhan ini ya pergi ke lokasi kerja, situasi kerja, jadinya sudah capek, sudah nggak ada energi lagi untuk pushing forward. Itu kalau itu dari hasil analisis saya ketika memberikan pelatihan atau menghadapi klien-klien yang generasi Z. Jadi sudah capek. Sudah capek karena tadi emosi-emosi negatif yang sadar tidak sadar, intentional atau unintentionally diserap gitu dari kehidupan sehari-hari gitu Mbaknya. Tapi sebenarnya kalau dibandingkan generasi yang lain Mbak ya, generasi Z ini jauh lebih open, seeking for help. Jadi keterbukaan mereka untuk mencari bantuan untuk ngobrol tentang mental health jauh lebih advance dibandingkan generasi lainnya gitu. Jadi mereka sudah paham, sudah tahu, familiar dengan isu-isu mental health dan familiar dengan pembicaraan terkait mental health, and they are not hesitate untuk cari bantuan. Itu yang baik dari generasi Z sebenarnya, Mbak. Jadi ya ada risk, tapi ada potensial yang baik juga yang saya lihat dari generasi Z ini. Dan bukan suatu kebetulan juga jadinya Gen Z yang sering banget ngomongin tentang mental health awareness, tentang mereka sharing, mereka pergi ke psikolog, yang mungkin generasi-generasi sebelumnya merasa kalau konseling ke psikolog tuh hal yang perlu diumpet-umpetin gitu ya, ada stigma yang besar. Tapi justru Gen Z ini bisa sharing bahwa nggak sendirian loh kalian yang ngalamin struggle, aku juga, dan ini cara aku untuk menyelesaikannya. So that's very inspiring ya kalau dari Gen Z-nya. Dan kalau misalnya dari Kak Sus sendiri, kira-kira apa yang bisa dilakuin Gen Z atau mungkin orang-orang yang berhadapan dengan Gen Z supaya kedepannya nih dengan in this economy gitu ya, kita semua tuh bisa punya mental yang resilient, yang ketika ada masalah bounce back lagi. Sebenarnya serupa dengan mungkin mentalitas yang dimiliki teman-teman yang generasi sandwich yang selama ini kecapean tapi mereka bisa terus lanjut lagi. Sebenarnya sama ya, penting memanage waktu. Yes, social media oke, internet oke, mencari informasi sebanyak-banyaknya oke, menjadi paham akan satu isu good, paham banyak hal good, tapi jangan lupa juga penting untuk adaptasi dengan situasi, adaptasi dengan lingkungan kerja. Misalnya, lingkungan kerjanya dibutuhkan untuk komunikasi, soft skill yang berbeda generasi, ada atasnya, ada bawahnya gitu ya. Yuk, beradaptasilah dengan situasi. Ketika merasa bahwa, ada tantangan nih, gitu. Apa yang aku inginkan? Aku ingin karirnya mulus, tapi ternyata banyak masalah di tengah jalan. Yuk, dicari solusinya secara realistis, gitu. Jadi tidak hanya berpedoman kepada apa yang
sosial media atau internet, katakan gitu. Perlu untuk diskusi dengan orang-orang yang mungkin lebih ahli, mungkin atasanmu, supervisormu bisa membantu gitu. Jadi membantu untuk lebih grounded. Nah, itu yang pertama. Untuk kesehatan mental misalnya, isu yang sering saya temui juga, ini nggak mau over generalization generasi Z ya. Cuman kadang FOMO, fear of missing out gitu ya. Pengen tahu semua, nggak apa-apa loh. Karena kadang jadinya penggunaan sosial media yang berlebih gitu ya. Nah, kalau boleh, yuk lakukan aktivitas offline yang lebih banyak. Tadi seperti yang saya bilang, jalan di nature, ngobrol ke teman face to face, melakukan hobi yang bisa meningkatkan skill, diving, panjat tebing, itu mengaktifkan adrenalin dan membuat kita lebih sehat. Pada akhirnya Tuhan menciptakan kita sebagai manusia yang aktif secara fisik. Jadi nggak bisa hanya sedentary activity, duduk-duduk, scrolling, nggak bisa. Harus keluar, terpapar sinar matahari, bergerak tubuhnya, supaya bisa lebih bahagia. Itu harapan saya sama generasi Z. Yes, sebenarnya back to basic lagi ya. Jangan sampai kita jadi korban dari teknologi gitu ya. Justru kita yang perlu memanfaatkan teknologi biar maju. Tapi jangan lupa basic-basicnya. Jangan lupa bangun di pagi hari, kena matahari itu penting banget. Keluar, olahraga, aktivitas fisik. Kalau rekomendasi WHO kan 150 menit dalam 1 minggu ya. Minimal banget kita lakuin itu. Dan ini gak kerasa waktunya udah mau habis. Terakhir banget mau nanya sama Kak Sus, kira-kira kapan nih waktunya kita perlu menemui profesional, mungkin specifically psikolog ataupun psikiater, ketika kita merasa udah gak baik-baik aja, tapi sampai di taraf yang mana nih Kak, yang kita udah perlu banget segera pergi menemui profesional. Dan mungkin sama juga ketika kita melihat teman terdekat kita kayaknya lagi gak baik-baik aja nih, tapi kapan ya aku perlu bilang ke dia perlu ke psikolog atau ke psikiater? Jadi buat teman-teman yang mungkin merasa kok kayaknya aku udah sulit fokus di tempat kerja ya. Oh, kok kayaknya aku sulit tidur. Tidur itu 3-4 jam dan kadang ada mimpi buruk gitu ya. Kalau aku mulai merasa kehilangan minat melakukan hal-hal yang biasanya aku nikmati. Kalau aku sudah merasa ingin mengisolasi diri. Kalau aku sudah merasa cemas, takut berlebihan gitu ya. Sampai sulit untuk menikmati aktivitas. Kalau aku sudah merasa nggak enak, nggak nikmat lagi makan, yuk sebelum tadi ke psikolog, dilihat dulu gimana aku gimana aku merawat diri. Apakah aku tadi exercise-nya cukup? Apakah aku makannya? Apakah aku ada di breathing? Apakah bisa emotion journaling membantu? Apakah bisa ngobrol sama teman membantu gitu ya? Open communication ke orang lain untuk membantu kita gitu ya. Kalau sudah tidak bisa gitu ya, kalau teman-teman melihat bahwa tetap aja susah tidur, tetap aja nggak enak makan, tetap aja aku susah fokus, nggak produktif di tempat kerja, yuk cari pertolongan gitu. Psikolog atau psikiater bukan berarti teman-teman lemah, bukan berarti teman-teman sakit jiwa, bukan berarti teman-teman gila. Itu semua mitos-mitos di luar sana gitu. Itu sama seperti pada saat kita pilek dan kita butuh bantuan dokter. Nah, jadi kita menormalisasi cari bantuan psikolog ketika kita merasa permasalahan yang kita tanggung nggak bisa kita hadapi seorang diri lagi. Kita butuh pihak profesional untuk membantu kita untuk menetralisir, menenangkan pikiran, menenangkan perasaan, jadi bisa melihat jalan keluar. Gitu ya, teman-teman, saya anjurkan untuk mencari bantuan kalau sudah nggak bisa lagi menangani. Kamu hidupmu berharga, ceritamu berharga, kamu penting. Jadi yuk seeking for help if you need one. Yes, karena kamu sepenting itu teman KBR, ingat itu ya. Thank you so much Kak Sus udah sharing di podcast Disko kali ini. Thank you juga untuk semua teman-teman KBR yang udah mantengin obrolan aku dan Kak Sustriana Saragih. Semoga generasi sandwich maupun generasi Z ya di luar sana bisa kuat menanggung beban berat yang ada di punggungnya. Yuk kita ciptakan Indonesia Emas 2045 ya, bukan Indonesia Cemas. Sampai ketemu lagi di podcast episode selanjutnya. Dengerin di kbrprime.id atau di platform mendengar podcast lainnya.
pastinya. Aku Mahari, pamit undur diri dulu. Disko, diskusi psikologi.